Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priayi, dan hari ini gua akan melakukan perbandingan antara Godzilla vs Kong yang original dengan Godzilla vs Kong yang versi bootleg. Seperti apa penampilan figurnya? Yuk langsung dulu kita bahas untuk bagian boxnya. Oke teman-teman, langsung kita bahas saja perbandingannya antara yang original dengan yang KW ya. Yang ini harganya 250.000, yang ini harganya 1.450.000. Jadi ini gua belinya waktu itu harganya segitu ya. Nah, untuk di bagian boxnya sendiri teman-teman bisa lihat perbedaan besarnya ya. Untuk di bagian original dia ada tulisannya SH Monster Art. Yang KW dia nggak ada tulisannya. Yang original dia ada tulisannya Kong from bla 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 dan ada bahasa Jepang segala macam di sini. Yang di sini dia kosong polos aja kayak gitu. Dan untuk yang di bagian di original dia ada Legendary Toho 2021 dan ada hologram yang menandakan ini adalah original. Ada tulisan Tamashii Nation dan Bandai Spirit seperti itu. Yang di sini kosong seperti itu teman-teman. Tapi waktu gua pegang ya di sini ya, feelsnya itu sama persis teman-teman. Boxnya ini ya rasanya sama, feelsnya sama, boxnya, tebalnya segala macam ini sama persis teman-teman. Untuk di bagian gambar yang original ini dia lebih keluar gitu detail-detailnya dan lebih bagus aja dia print gambarnya. Kalau teman-teman lihat di sini sih nggak begitu kelihatan ya. Oke, lanjut untuk di bagian sampingnya sendiri di sini sama persis ya. Dan waktu gua pegang juga masih sama, warnanya juga sama ya. Cuma perbedaannya kalau di bagian sini dia detailnya lebih bagus aja. Printnya itu lebih detail printnya ya. Cuma untuk kalau masalah warna mirip-mirip gitulah ya. Dan perbedaan terbesarnya di sini adalah dia nggak tulisin tulisan SH Monster Art. Tuh, yang di sini polos aja, yang original ada ya. Dan ini di bagian belakangnya ya masih sama, dia nggak nulisin tulisan SH Monster Art ya. Jadi setiap ada tulisan SH Monster Art itu nggak ditulisin. Tuh, bisa teman-teman lihat di sini ada tulisannya SH Monster Art, di sini nggak ada. Dan segala macamnya bla 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 sama tuh. Teman-teman bisa lihat sebelah sini sama semua ya. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Samping yang satunya lagi juga sama, nggak ada tulisan SH Monster Art-nya, yang original ada. Itu aja bedanya ya. Dan untuk bagian printnya juga masih sama ya. Untuk di bagian sini dia lebih detail gambar si Kongnya, yang di sini agak buram-buram kayak gitu. Dan untuk di bagian efek-efeknya tuh kelihatan banget teman-teman. Untuk di bagian birunya ini polos ya. Di sini tuh ada kayak banyak titik-titiknya tuh kayak gitu. Dan warnanya di sini kurang detail aja ya bagian warna-warna dan bagian printnya. Dan ini untuk box bagian atasnya ya masih sama, jadi dia nggak ada tulisan SH Monster Art yang untuk KW nya, yang original ada. Dan ini di bagian bawahnya masih sama, jadi di sini ada tulisan SH Monster Art untuk yang original, yang KW nggak ada tuh. Yang ini masih sama persis ya. Dan ini kalau yang versi legal ya atau versi masuk Indonesia secara resmi dia ada SNI nya seperti ini tuh. Yap, sekarang gua mau cek untuk aksesorisnya sendiri. Ini pertama kapaknya ya. Untuk di bagian kapak, untuk catnya perbedaannya adalah di sini dia warnanya lebih putih tuh yang bagian sini, sedangkan yang ini tuh warnanya nggak terlalu putih tuh, jadi kayak apa ya, kayak transparan gitulah kayak gitu. Nah, sedikit gitu. Yang ini putihnya tuh kelihatan banget ya. Untuk di bagian catnya, untuk di bagian pertama yang di bagian sini tuh perbedaannya ya nggak terlalu beda ya tuh. Cuma di sini agak coklatnya agak coklat gelap gitu, yang di sini agak coklat agak terang kayak gitu. Tapi untuk bagian catnya sama-sama rapi sih. Nah, untuk di sini selanjutnya kita lihat untuk di bagian kapaknya. Di sini kapaknya agak coklat warna hitam kayak gitu. Ini coklatnya agak terang kayak gitu ya. Tuh di bagian bawahnya juga bedanya di sini agak kuning tuh di bagian yang original. Yang ini original ya. Yang original itu agak kuning. Yang ini menurut gua untuk bagian cat menurut gua detailnya bagusan yang KW sih ya. Tuh catnya menurut gua lebih natural yang KW untuk di bagian tulangnya tuh. Dan untuk dari bobotnya sendiri ya jauh lebih berat yang versi KW tuh. Yang versi ini ringan banget yang originalnya ya. Sekarang kita cek untuk perbedaan dari segi head sculpt ya. Dari segi head sculpt menurut gua mirip ya. Tuh teman-teman bisa lihat mirip banget ya. Tuh warnanya segala macamnya. Cuma perbedaannya adalah yang versi original jauh lebih berminyak, malah yang KW nggak berminyak teman-teman. Tuh catnya itu doff, teman-teman bisa lihat ya. Tuh yang ini yang original ya, jadi yang tuh lebih minyakan banget. Tuh wajahnya juga lebih berminyak yang original sih. Tuh
Cuma perbedaan yang paling kelihatan di sini adalah di bagian cat mata. Untuk di bagian cat matanya yang original jauh lebih rapi ya. Kalau yang ini jelek banget, matanya tuh nggak rapi banget ya. Bagian dalamnya seperti ini, dia warna putih yang original dan sangat rapi tuh di bagian sini potongan-potongannya. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk bagian detail-detail di bagian bulu-bulunya ya, sangat detail banget di bagian sini. Yang ini tuh doff kayak gitu. Dan di bagian sini terus sama di bagian mulutnya ini potongannya nggak terlalu rapi ya di bagian sini tuh. Yang di sini rapi banget tuh warna putihnya kayak gitu. Dan ini perbandingan dengan head sculpt keduanya masih sama ya. Untuk di bagian mata mereka nggak bisa niru karena mungkin susah karena kecil ya. Untuk di bagian mata yang original ini bagus banget dan rapi banget. Sedangkan ini tuh parah banget sih. Jadi matanya ini kayak katarak ya tuh. Wah, ketutupan jadi matanya tuh. Dan untuk di bagian cat teman-teman bisa lihat ya, sangat rapi banget. Jauh ya lebih rapi di yang original bagian catnya. Kupnya juga di bagian giginya juga tuh masih sama ya, walaupun yang bagian sini giginya dicat juga, tapi menurut gua jauh lebih rapi yang versi original. Lebih minyakan sih, gua nggak tahu kenapa yang versi originalnya bisa minyakan kayak gini ya, parah banget sih. Tetapi bagian skupnya sama tuh, sama persis ya tuh. Dan di bagian dalamnya seperti ini. Jadi yang original itu di bagian dalamnya tuh ada putihnya kayak gitu ya. Nah, sedangkan yang ini warnanya merah ya, masih sama yang kayak tadi. Di bagian tangannya sama ya, sama persis, cuma perbedaannya masih sama ya. Untuk di bagian original dia jauh lebih mengkilat ya, jadi lebih mengkilap kayak gitu, lebih minyakan. Sedangkan yang ini doff, menurut gue jauh lebih bagus yang versi bootleg ya untuk bagian cat ya, karena dia lebih mengkilat, lebih doff kayak gitu. Gue nggak tahu sih Bandai ini parah sih kenapa dibikin mengkilat kayak gini ya. Tuh di bagian dalamnya juga scope-nya sama aja tuh. Yap, dan inilah dia sekarang kita sampai ke babak penentuannya, apakah bagus atau tidak si bootleg ini ya. Dan kita lihat ya teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan yang sangat besar. Ya, jadi untuk di bagian original dia jauh lebih tinggi daripada yang versi bootleg. Nah, kalau seandainya disandingin kayak gini baru kelihatan tuh. Yang ini tuh jauh lebih rapi ya buatannya. Yang ini dia ya di bagian-bagian scope-nya, di bagian-bagian yang pisahan-pisahan, potongan-potongan artikulasinya tuh jauh lebih kacau ya. Untuk dari sampingnya seperti ini tuh masih sama persis, beda tingginya aja ya. Belakangnya seperti ini ya, sama persis. Di bagian sampingnya seperti ini. Di bagian kakinya, oh ternyata ada perbedaan ya, mencolok ya di bagian kaki ya. Jauh lebih polos ya yang bootleg. Yang versi original tuh lebih banyak detail-detailnya. Nah, untuk bagian catnya teman-teman bisa lihat ya, nggak terlalu banyak perbedaan, jadi mirip-mirip kayak gitu. Nah, cuma perbedaannya untuk di bagian kong yang bootleg ini ya, dia untuk di bagian kepalanya jauh lebih hitam dibandingkan yang versi yang lain. Kalau yang kong ini dia merata tuh, warnanya tuh sama dari ujung kepala sama sampai ke ujung kaki, sama warna itu satu warna kayak gitu ya. Sekarang kita coba untuk lihat untuk di bagian detailnya lebih jauh ya. Teman-teman bisa lihat ya, masih sama ya. Gua nggak suka sama di bagian dadanya itu yang minyakan. Tapi yang versi Kong ini nggak terlalu separah ini. Jadi yang versi originalnya parah banget ya. Untuk di bagian sininya catnya tuh minyakan banget. Yang di bagian sini nggak terlalu minyak. Tapi untuk di bagian dadanya dia lebih hitam ya kalau yang versi bootleg ini. Nah, kita lihat dari cakarannya itu juga sama tuh, mirip ya. Untuk bagian cakarannya tuh nggak terlalu beda jauh. Di bagian perutnya sama ya, detailnya tuh ada apa nih, kayak pusernya tuh sama. Tuh di bagian kakinya tuh sama, selangkangannya sama, di bagian tangannya sama, di bagian belakangnya tuh sama ya. Di bagian sininya teman-teman bisa lihat ya, di bagian punggungnya tuh, di bagian sini ada kayak ke dalam sedikit kayak gitu. Di bagian sini juga ada tuh. Nih bagian pantatnya sama ya, sama persis ya tuh di bagian kakinya. Oh, ada perbedaan signifikan ternyata di sini teman-teman. Untuk yang original dia ada tulisan Legendary Godzilla bla 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 Toho buatan made in China kayak itu. Yang versi original kosong kayak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang gua mau cek untuk artikulasi untuk kedua figur ini. Ternyata ada satu perbedaan yang sangat besar di artikulasi ya. Dan ini adalah yang original. Teman-teman bisa lihat di bagian tangannya ini gampang lepas ya. Gue paling males sih tuh.
ini parah sih ya si Bandai ya, walaupun dia original tapi gampang lepas kayak gitu. Nah, yang paling gua sorotin di sini adalah di bagian sikunya ya. Untuk bagian sikunya tuh ada 2 artikulasi, jadi di sini satu dan di sini satu. Jadi untuk artikulasi pertama tuh, jadi dia bisa digerakin di bagian sini, juga bisa digerakin di bagian sini tuh, ada 2 tuh. Jadi dia bisa walaupun dia 90 derajat tapi dia bisa digerakin di sini dan di sini ya teman-teman. Nah, kalau yang di bagian sini teman-teman, yang bagian KW-nya gitu tuh teman-teman tuh. Jadi dia cuma ada di sininya aja teman-teman, di bagian sininya aja. Di bagian sini nggak ada. Jadi di bagian sini nggak ada tuh. Nggak ada, jadi dia cuma ada di bagian sininya aja artikulasinya tuh. Tapi kedua-duanya tetap bisa diposein yang sama ya, cuma caranya aja yang berbeda ya. Dan waktu gua gerak-gerakin ya, ternyata si action figure yang bootleg ini nggak terlalu jelek ya tuh. Action figurnya bisa digerakin dengan enak banget, walaupun nggak seenak yang ini, yang original ya. Cuma feel-nya itu mirip teman-teman. Bedanya tuh kalau yang ini tuh mulus dia ya, sangat mulus banget. Untuk yang original ini kalau digerak-gerakin tuh enak banget tuh gerakinnya, kayak ada minyaknya, dikasih pelumas kayak gitu ya. Dia nggak terlalu seret, nggak terlalu letoy juga, pas kayak gitulah ya. Kalau yang ini tuh dia beda, kayak apa ya, kayak nggak ada pelumasnya kayak gitu teman-teman. Dia sama sih lancar, cuma kurang smooth aja kalau yang KW-nya ini ya. Secara proporsi juga kalau sananya teman-teman lihat nggak terlalu ada banyak perbedaan ya. Tapi yang paling mencolok di sini ya, yang gua lihat adalah di bagian dadanya. Kalau teman-teman bisa lihat ya tuh, di bagian dada yang KW tuh kelihatan banget ya, ada kayak gapnya di bagian dada tuh, bisa teman-teman lihat ada kayak lubangnya kayak gitu. Bagian dadanya agak menonjol sedikit dan ada gapnya di bagian sini ya. Kalau yang original tuh dia bagus teman-teman tuh, dia bagus, nggak ada lubang di bagian sini, dan untuk di bagian dadanya juga sangat rapi tuh. Perbedaan besar di bagian situ ya. Untuk di bagian lain gua nggak ngelihat ada perbedaan yang berarti sih. Untuk di bagian kaki menurut gue juga tuh mirip-mirip ya, nggak ada yang berbeda ya. Menurut gua cuma itu aja sih bedanya. Nah, setelah gua review mendetail tadi teman-teman udah bisa lihat ya, jadi ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing ya. Dan menurut gua ya, untuk yang original masih ya jauh lebih bagus ya daripada yang KW ya. Terutama di bagian cat mata, ini parah banget sih matanya ya. Dari segi cat gue lebih suka yang KW ya, yang catnya ini dia lebih ini ya, lebih doff kayak gitu ya. Yang ini tuh lebih minyakan, jadi gua nggak suka ya. Jadi kesannya tuh nggak premium dan nggak mahal kayak gitu ya. Gua nggak tahu kenapa Bandai melakukan cat yang seperti ini. Tapi untuk overall ya, ini gua bisa katakan 90% mirip ya. Paling yang untuk yang di bagian KW ini bagian cat mata yang jelek. Nah, terus ada sedikit di bagian dadanya ini proporsinya kurang begitu bagus ya. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat seperti ini, nggak ada perbedaan yang begitu kelihatan banget ya. Jadi kalau seandainya teman-teman pajang dia sendiri juga, orang juga nggak tahu bahwa ini adalah KW ya. Tapi kalau seandainya lihat dari mata, wah udah pasti kelihatan ini KW ya. Dan untuk artikulasinya, untuk ukuran KW ini bagus banget teman-teman. Ini gua rekomendasiin banget ya, karena seret teman-teman. Untuk bagian artikulasinya biasanya kan yang kalau yang KW loose kayak gitu ya, ini enak banget sih. Digerak-gerakinya juga cukup halus ya, dan nggak letoy, nggak ada yang letoy di segala arah ya. Jadi ini bagus banget sih menurut gua untuk di bagian artikulasi. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli ya, bisa sesuaikan dengan budget teman-teman. Kalau seandainya budget teman-teman nggak terlalu banyak ya, lebih gua rekomendasiin beli yang ini aja. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen nabung, beli yang original, gua lebih lebih bagus ya beli yang original gitu kan. Nah, kalau seandainya memang teman-teman nggak punya duit ya, atau duitnya pas-pasan, jadi gua rekomendasiin yang bootleg aja. Menurut gua yang ini juga udah cukup bagus sih ya. Oke teman-teman, jadi sekian perbedaan dan perbandingan yang versi SHM original dengan yang bootleg. Semoga bisa membantu teman-teman dan bisa menjadikan rekomendasi buat teman-teman apakah pengen beli yang original atau yang KW ya. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.